semestinya rencana kenaikan ini juga akan mencakup PNS dan PPPK, selain anggota TNI dan anggota Polri dan pensiunan. Itu yang akan dicakup. Ini adalah kriteria umum dan tidak ada kriteria khusus karena yang khusus akan diatur oleh mekanisme tunjangan kinerja. Jadi nanti ini akan berlaku umum untuk pegawai di pusat maupun di daerah dan berlaku serentak dengan alokasi yang telah ditentukan. Oke, baik. Artinya memang berlaku juga begitu ya Pak untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK begitu ya. Nah, kemudian di satu sisi tadi Anda juga sempat menyebutkan begitu bahwa untuk kenaikan tunjangan kinerja ini juga akan berlaku mekanisme tersendiri begitu Pak. Tapi apakah memang waktunya akan bersamaan atau nanti akan dijeda terlebih dahulu Pak Pras? Ya, mekanisme penentuan tunjangan kinerja itu telah diatur khusus dan selama ini dikoordinasikan antara Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Teknis. Jadi mekanisme, kriteria, syarat penilaian diatur di sana. Setiap tahun dilakukan penilaian bagi instansi yang telah mendapatkan izin prakarsa untuk mendapatkan kenaikan, lalu diusulkan dalam anggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya. Itu yang akan ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya. Jadi mekanismenya nanti berlaku terpisah dan anggarannya pun juga diatur secara terpisah, tidak termasuk dalam skema kenaikan gaji pokok yang sekarang sedang kita bahas. Oke, baik Pak Pras. Pak Pras, kalau kita lihat secara historis ya begitu ya dalam beberapa 10 tahun terakhir, bahkan kalau kita lihat dari 2014 ini kenaikan gaji untuk ASN ini hanya berlaku sekitar 3 kali saja begitu Pak, di tahun 2014, 2015, kemudian 2019 sebelum di tahun pelaksanaan pertambangan nikel. Yang kedua, smelter RKEF. Yang ketiga, smelter Expal. Yang ketiga, komponen kendaraan listrik, baterai. Yang kelima adalah industri recycle baterai. Dan yang keenam, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Demikian laporan kami dari lapangan Bapak Presiden. Kami siap melakukan pengawalan dan juga fasilitasi seluruh pelaksanaan kegiatan yang ada di Halmahera Timur. Demikian Bapak Presiden, laporan kami dari lapangan. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang berada di Halmahera. Saya minta maaf saya belum bisa hadir ke sana, tapi saya insya Allah akan berkunjung melihat kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai. Sekali lagi terima kasih. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke saya, silakan. Gubernur mungkin. Selamat sore Pak Presiden Prabowo. Kami dari Halmahera Timur, Maluku Utara. Kami Pemerintah Provinsi Maluku Utara siap mendukung penuh kelancaran hilirisasi ekosistem baterai untuk kendaraan listrik ini. Kami juga dalam kesempatan ini memohon dukungan Bapak Presiden dan seluruh jajaran kementerian untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara. Seperti tadi kata Pak Presiden bahwa pemanfaatan sumber daya alam hilirisasi ini tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini saya mewakili masyarakat Maluku Utara. Mudah-mudahan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia kuartal 1 ini, begitu juga dengan percepatan pembangunan di Maluku Utara, terutama jalan dan jembatan, irigasi, pertanian, dan perikanan kami pun bisa bertumbuh hilirisasi dan di bidang pertambangan. Kami sangat mengapresiasi niat besar dari pemerintah pusat untuk meningkatkan perekonomian di Maluku Utara.
Bapak Presiden, Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, Bapak Dirut dan seluruh hadirin yang hadir pada sore hari ini di Kerawang maupun di Halmahera Timur. Kami dari lubuk hati yang paling dalam mewakili suku Togotil, Sawai, Maba, Pagu, Modole, Ibu, Kao, Ternate, Tidore, Makeang, Kayoa. Kami seluruh masyarakat Maluku Utara menitipkan harapan agar bumi Maluku Kieraha dalam arus transformasi ini tetap menjadi tanah kehidupan yang adil, makmur, dan bermartabat. Karena masa depan bukan hanya soal teknologi yang canggih, tapi juga tentang hati yang peduli, tangan yang bekerja, dan memastikan bahwa semua ikut maju bersama. Kami sangat mendukung semua program pro rakyat dari Pak Presiden Prabowo. Terima kasih, kami Maluku Utara mendapat 2 titik untuk sekolah rakyat. Kami mendapat 1 titik untuk sekolah Garuda. Kami pun sudah mengusulkan pembangunan jalan jembatan di Kementerian PU. Mohon dukungan Pak. Dan satu lagi, mohon maaf Pak, kita ibu kota Sofifi itu masih kelurahan status administrasinya. Mohon Sofifi diberikan kesempatan untuk bisa DOB dan kami bisa menjadi kota yang mandiri sebagaimana ibu kota seharusnya. Terima kasih Pak Presiden. Kami dari Maluku Utara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi memang tadi saya katakan proyek ini adalah proyek terobosan dan sebagaimana tadi dilaporkan dengan investasi 5,9 sampai 6 miliar dolar akan menghasilkan nilai diperkirakan 48 miliar dolar. Jadi 8 kali nilai tambahnya.